Hai guys, welcome back to Fixu Fitness. Hari ini gue mengajarin kalian gimana caranya untuk body recomposition. Mungkin ada yang kurang paham apa itu body recomposition. Jadi kita mulai dulu dari definisinya. Body adalah tubuh. Re artinya ulang. Composition artinya komposisi. Maksudnya komposisi itu gimana? Komposisi pada tubuh manusia terbagi jadi dua yang utama. Lemak dan non-lemak. Lemak ya lemak. Sedangkan untuk non-lemak ini mencakup semua elemen lain selain lemak. Tulang, otot, air, organ tubuh, dan lain-lain. Biar lebih jelas gue contohin. Misalnya seorang pria dengan berat badan 70 kg, berat lemaknya adalah 30%. Berarti 21 kg-nya adalah lemak. Sisanya 70% adalah 56 kg adalah non-lemak. Nah, kembali ke topik. Apa itu body recomposition? Jadi, body recomposition adalah proses mengubah komposisi tubuh tanpa mengubah berat badan total. Kita sambung dengan subjek yang sama tadi. Berat badan 70 kg dengan berat lemak 30%. Mau kita ubah komposisi 30% lemak, 70% non-lemak menjadi 20% lemak, 80% non-lemak. Tapi berat badannya tetap 70 kg. Ini yang kita sebut dengan body recomposition. Di sini gue mau menjawab 3 pertanyaan umum yang berhubungan dengan body recomposition. Mungkinkah terjadi? Bagaimana caranya melakukan body recomposition? Apa manfaat dari body recomposition? Kita bahas satu-satu dulu dari mungkinkah terjadi terlebih dahulu. Ya, tentu saja. Kenapa tidak? Kalau kita mau ubah berat badan 70 kg dengan komposisi 30% lemak dan 70% non-lemak menjadi 15% lemak dan 85% non-lemak, berarti kita turunin aja berat lemaknya dan naikin berat non-lemaknya. Tapi, apakah semudah itu? Tentu saja ini akan sedikit bervariasi untuk setiap orang, tingkat kesulitannya. Untuk pemula yang masih dalam fase newbie gains, dalam artian masih dalam tahap mudah sekali untuk meningkatkan massa otot, tentu saja body recomposition ini akan sangat mudah dilakukan untuk mereka. Apakah berarti body recomposition cuma berlaku buat pemula? Enggak berlaku buat intermediate? Tentu aja enggak. Intermediate bisa enggak, tapi tentu saja prosesnya tidak secepat pemula, akan jauh lebih lambat. Misalnya, seorang pemula pria dengan berat badan 65 kg, body fatnya 15%, mau mengubah komposisi tubuhnya menjadi 13% body fat, tapi dengan berat badan yang sama tetap 65 kg. Mungkin dia hanya perlu 1 atau 2 bulan untuk mencapai ini. Tapi kita ubah kasusnya jadi ke seorang intermediate. Anggaplah udah gym beberapa tahun. Berat badan 75 kg, body fatnya 15%. Mau mengubah komposisi tubuhnya menjadi 13% body fat, tapi dengan berat badan yang sama, tetap 75 kg. Nah, kalau udah intermediate dengan massa otot yang jauh lebih tinggi, tentunya nggak bisa dicapai dalam waktu 1-2 bulan seperti contoh pemula sebelumnya. Perlu waktu yang jauh lebih lama. Ini menuntun kita ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara melakukan body recomposition ini? Seperti yang dibahas sebelumnya, 2 yang utama dari menerapkan body recomposition ini adalah pertama, turunin massa lemak. 2, naikin massa non-lemak. Bagaimana cara turunin massa lemak? Dengan mencapai yang namanya kalori defisit, alias kalori yang masuk ke dalam tubuh lebih sedikit dibandingkan kalori yang dibakar. Panduan lengkap untuk mencapai yang namanya kalori defisit ini udah ada videonya, judulnya Panduan Bulking dan Cutting. Boleh dicek video tersebut setelah nonton video ini. Link ada di description box di bawah. Bagaimana cara meningkatkan massa non-lemak? Massa non-lemak seperti yang udah dibahas di awal, nggak cuma terdiri dari otot, ada tulang, organ, darah, air, dan lain-lain. Kalau Anda udah melampaui fase pubertas, massa non-lemak alias fat free mass sudah tetap alias gak berubah, kecuali otot. Sedangkan berat organ Anda seperti paru-paru, ginjal, mata, tulang udah tetap beratnya. Jadi satu-satunya cara meningkatkan massa non-lemak ini adalah dengan meningkatkan massa otot. Bagaimana cara meningkatkan massa otot? Latihan angkat beban alias resistance training. Dan dengan menerapkan progressive overload alias peningkatan rangsangan dari waktu ke waktu. Dan jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan protein di kisaran 2 gram per kilogram berat tubuh. Nah, pertanyaan terakhir, apa manfaat dari melakukan body recomposition ini? Banyak sekali manfaatnya, tapi gue sebut beberapa yang menurut gue utama aja. Ada 2 yang utama. Pertama, Anda akan terlihat lebih menarik dan fit secara fisik. Tentunya ini akan meningkatkan tingkat keatraktifan Anda dalam mencari pasangan hidup. Kecuali pasangan Anda lebih tertarik dengan yang gempal-gempal, atau Anda berencana mau jadi jomblo seumur hidup, ini tentunya pengecualian. Kedua, Anda menjadi lebih sehat.
Dengan menjadi lebih sehat, Anda jadi nggak perlu sering keluar masuk rumah sakit, bisa melewati hari bahagia bersama keluarga di rumah, dan bisa hidup sampai usia tua juga tanpa menderita komplikasi penyakit umum orang tua seperti diabetes, penyakit jantung, ginjal, dan lain-lain. Tentunya ada beberapa penyakit yang adalah faktor keturunan, tapi setidaknya kita sudah berusaha untuk melawan penyakit tersebut sejak dini. Oke guys, sekian video tentang body recomposition, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan tidak terjawab di dalam video ini, silahkan tanya di komen box di bawah. Thanks for watching, see you next time. Halo guys, terima kasih banyak udah nonton video kita sampai habis. Jangan lupa untuk follow Instagram kita juga, karena di sana banyak sekali postingan yang gak kalah menarik dengan YouTube kita. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kita bagi yang belum, biar nggak ketinggalan dengan postingan-postingan video kita ke depannya. Oke, terima kasih udah menonton sampai habis. Thanks for watching, see you next time.